Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan. Pengantar pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pajak penghasilan sebagai pajak subjektif. Pajak penghasilan tergolong sebagai pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya. Pajak penghasilan yang kedua adalah pajak penghasilan sebagai pajak langsung. John Stuart Mill, seorang ahli ekonomi Inggris tahun 1800-an, mempelopori pembedaan pajak atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dari kedua pengertian di atas dapat dilihat adanya 3 unsur yang sama-sama memiliki keduanya, yaitu 1. Penanggung jawab pajak atau wajib pajak, yaitu orang yang secara hukum yuridis formal harus membayar pajak. Yang kedua, penanggung jawab pajak, yaitu orang yang membayar pajak dalam arti ekonomis. Yang ketiga, pemikul pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Jika dalam pengenaan pajak ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai pajak langsung. Namun, jika ketiga unsur itu terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Jenis pajak penghasilan yang ketiga yaitu pajak penghasilan sebagai pajak pusat atau pajak negara. Menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A ditentukan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan undang-undang dan ada pula yang berdasarkan peraturan daerah. Pajak yang dipungut dengan undang-undang merupakan sumber penerimaan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, biasanya disebut juga sebagai pajak pusat, pajak umum, atau pajak negara. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan daerah merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, disebut juga pajak daerah. Berdasarkan hal itu, maka pajak penghasilan termasuk sebagai pajak pusat atau pajak negara. Yang kedua itu pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Ayat 1. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak meliputi yang pertama orang pribadi, yaitu sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Menunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada badan. Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Dalam pengertian perkumpulan, termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, gedung kantor, pabrik, gudang, pertambangan, dan
penggalian sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau kehutanan, proyek konstruksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penggolongan subjek pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 dan PER 43/PJ/2011. Subjek pajak digolongkan menjadi dua, yaitu ada subjek pajak dalam negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 3 yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu pembukuannya diperiksa oleh aparat pegawaian fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan ayat 2 pasal 2 ayat subjek pajak luar negeri. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan, dan status subjek pajak. Selanjutnya itu ada pengertian wajib pajak. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 2. Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang pertama ada dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, worldwide income. Kalau dari wajib pajak luar negerinya itu ada WPLN, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Selanjutnya yaitu penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Fungsi penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Undang-Undang Penghasilan Pasal 2 ayat 6 yaitu penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan kantor pelayanan pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 6 PER 04 PJ 2020. Pada dasarnya, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan. 1. Tempat tinggal orang pribadi menurut keadaan yang sebenarnya adalah tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya, tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan dalam hal orang pribadi tersebut, yaitu mempunyai tempat tinggal tetap di dua tempat atau lebih, mempunyai tempat tinggal tetap, dan selanjutnya tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 tahun kalender terakhir dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak
dapat ditentukan. Kedua yaitu tempat tinggal warisan belum terbagi menurut keadaan yang sebenarnya adalah tempat tinggal tetap wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia, atau tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada dalam hal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Yang ketiga, tempat kedudukan badan menurut keadaan yang sebenarnya, yaitu tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sebagaimana tercantum dalam akte atau dokumen pendirian dan perubahannya, surat keterangan penunjuk dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, dokumen izin usaha atau kegiatan, surat keterangan tempat kegiatan usaha, atau perjanjian kerjasama bagi bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Selanjutnya yaitu tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, tempat kantor pimpinan berada dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha, atau tempat menjalankan kegiatan usaha bagi wajib badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat yaitu tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya adalah tempat kantor kepala instansi pemerintah pusat, kuasa penggunaan anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat berada untuk instansi pemerintah pusat. Selanjutnya, tempat kantor kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berada untuk instansi pemerintah daerah, atau tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa berada untuk instansi kepemerintahan desa. Selanjutnya yaitu kewajiban pajak subjektif. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2A. 1. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi. Mulainya kewajiban subjektif saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia, atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Berakhirnya kewajiban subjektif saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, warisan yang belum dibayar. Mulai kewajiban subjektifnya yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi atau pewaris meninggal. Berakhirnya kewajiban subjektifnya yaitu saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Selanjutnya, badan. Mulai kewajiban subjektifnya yaitu saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Berakhirnya kewajiban subjektifnya yaitu saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri meliputi orang pribadi. Mulainya kewajiban subjektifnya yaitu saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya kewajiban subjektifnya yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, badan. Mulainya kewajiban subjektifnya yaitu saat badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, bentuk usaha tetap atau BUT. Mulainya kewajiban subjektif yaitu saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia. Berakhirnya yaitu saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu tidak termasuk sebagai subjek pajak. Tidak termasuk sebagai subjek pajak
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat 235 PMK 010/2020 156 PMK 010/2015, yaitu 1. Badan Perwakilan Negara Asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat di Indonesia menjadi anggotanya, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang ketiga yaitu objek pajak final, dan bukan objek pajak. Yang pertama itu ada objek pajak. Pengertian objek pajak sendiri itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 pada poin nomor 1, yang dimana objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan yang keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis-jenis penghasilan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 pada poin 1, di mana dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua itu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir itu ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis objek pajak penghasilan. Ini juga termuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 pada poin 1 dan termuat juga dalam PP nomor 94 tahun 2010, di mana imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPH. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan seperti upah, gaji, premi, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan. Yang dimaksud imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Selain itu, termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberi jasa. Yang kedua itu hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
meliputi hadiah dari undian, pekerjaan, serta kegiatan seperti hadiah undian tabungan dan hadiah dari pertandingan olahraga. Yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Yang ketiga sendiri ada laba penghasilan, dan yang keempat itu ada keuntungan penjualan atau pengalihan harta atau capital gain, termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya seperti pengganti saham atau penyertaan modal. Dalam hal ini terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan. Yang kedua, ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta, terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya. Harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar. Misalnya, PTS memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar 40 juta rupiah. Mobil tersebut dijual dengan harga 60 juta rupiah. Dengan demikian, keuntungan PTS yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah 20 juta rupiah. Apabila mobil tersebut dijual kepada salah satu pemegang sahamnya dengan harga 55 juta rupiah, nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar 60 juta rupiah. Selisih sebesar 20 juta rupiah merupakan keuntungan bagi PTS dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut. Selisih sebesar 5 juta rupiah merupakan bentuk penghasilan. Yang ketiga itu ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut merupakan objek pajak. Demikian juga selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha merupakan penghasilan. Yang keempat itu ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau dalam lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima itu ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, adapun poin kelima ini juga penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh, pajak bumi dan bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya yang karena suatu sebab dikembalikan, maka jumlah besar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Selanjutnya itu ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Dan poin selanjutnya itu ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari yang pertama, pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua itu ada pembayaran
kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Yang ketiga adalah pemberian saham bonus tanpa penyetoran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham, kecuali apabila jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tersebut tidak melebihi jumlah setoran modalnya, termuat dalam PP nomor 94 tahun 2010. Yang keempat ada pembagian laba dalam bentuk saham atau dividen saham. Yang kelima ada pencatatan tambahan modal tanpa penyetoran, kecuali yang berasal dari kapitalisasi, selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Selanjutnya itu ada jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya juga ada pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali tersebut akibat dari pengecilan modal atau stature yang dilakukan secara sah. Selanjutnya juga ada pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Selanjutnya adalah bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi. Selanjutnya juga ada bagian laba yang diterima oleh pemegang polis. Selanjutnya juga ada pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Di sini juga ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Poin pertama yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua ada penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Yang ketiga sendiri ada pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial dan komersial. Yang keempat ada pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3 berupa yang pertama, penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Yang kedua itu ada penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Dan yang ketiga itu ada penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radiokomunikasi. Dan pada ada poin 5 sendiri itu penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Dan yang terakhir itu ada pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Adapun sendiri poin 9 sendiri itu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta tak bergerak. Misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. Dan pada poin 10 sendiri ada penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Yang ke-11 sendiri ada keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya yang ke-12 sendiri ada keuntungan karena selisih kurs
mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan poin 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Poin 14, premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari peserta asuransi atau pemegang polis. Poin ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 sendiri ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, yaitu yang pertama, ada tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan, baik penghasilan yang dikenakan pajak, yang belum dikenakan pajak, maupun penghasilan yang bukan objek pajak. Selanjutnya itu apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan merupakan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan atau objek pajak. Dan ada poin 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah, yaitu kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Yang ke-18 ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19 yaitu surplus Bank Indonesia termuat dalam PMK 86/PMK 10 pada tahun 2015, di mana surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPH dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Laporan keuangan audit merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia dilakukan atas: yang pertama, pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing. Kedua, ada pengakuan biaya penyisihan aktiva. Yang ketiga, ada pengakuan biaya penurunan nilai aktiva secara langsung. Dan yang terakhir, ada penyusutan aktiva tetap. Yang kedua yaitu objek pajak final. Karakteristik PPH bersifat final jika 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non-final dalam penghitungan PPH pada SPT tahunan. 2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPH-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. 3. PPH final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubung dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu yang bukan objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPH, yaitu 1. Bantuan atau sumbangan tidak termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu ada harta imbalan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPH yang kedua yaitu warisan. Lalu yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
Lalu yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan secara pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau deemed profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kelima ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dan yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap. Ada dasar hukum. Yang pertama ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty masing-masing negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK 03/2011 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK 03/2019 tentang penentuan bentuk usaha tetap. Yang kelima ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 62/PJ/1995 tentang jenis dan besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu bentuk usaha tetap. Yang keenam ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 04/PJ/2017 tentang penentuan bentuk usaha tetap bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi atau layanan konten melalui internet. Yang kedua ada pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha, place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Penjelasan mengenai kriteria terbentuknya BUT. Pasal 5 35/PMK 03/2019. Yang pertama adanya suatu tempat usaha atau place of business di Indonesia. Usaha mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas atau instalasi termasuk mesin atau peralatan yang digunakan orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Adanya tempat usaha ditentukan tanpa memperhatikan apakah orang pribadi asing atau badan asing memiliki atau menyewa atau apakah orang pribadi asing atau badan asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut. Tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam hal yang pertama ada tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk menyimpan data dan pengelolaan data secara elektronik oleh pribadi asing atau badan asing, dan yang kedua ada orang pribadi asing atau badan asing memiliki aset. Adanya tempat usaha ditentukan tanpa memperhatikan apakah orang pribadi asing atau badan asing memiliki atau menyewa, apakah orang pribadi asing atau badan asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut. Tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam hal yang pertama, tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk menyimpan data dan pengelolaan data secara elektronik oleh pribadi asing atau badan asing. Yang kedua, ada orang pribadi asing atau badan asing memiliki akses terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut. Tempat usaha bersifat permanen sepanjang tempat usaha tersebut digunakan secara kontinu berada di lokasi geografi tertentu. Tempat usaha digunakan oleh pribadi asing untuk menjalani atau melakukan kegiatan.
Ketiga, jenis-jenis BUT. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5 yaitu 1. Tipe fasilitas fisik terdiri dari tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Keberadaan BUT tipe fasilitas fisik dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti cabang, bengkel, kantor, dan sebagainya di negara sumber. Yang kedua, tipe aktivitas, yaitu terdiri dari proyek konstruksi, instansi, atau proyek perakitan. Pemberian jasa dan bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari, kecuali ditentukan lain dari tax royalty dengan negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 12 bulan. Keberadaan BUT tipe aktivitas, baik aktivitas konstruksi maupun pemberian jasa, ditentukan dari lamanya aktivitas tersebut dilakukan di negara sumber. Penentuan time tax tidak melihat pada formalitas atau kontrak, tetapi pada keadaan yang sebenarnya. Misalnya, berdasarkan kontrak pemberian jasa, PT XYZ yang berkedudukan di Amerika mengirimkan Mr. John, penduduk Amerika, ke Indonesia dari tanggal 10 April 2023 sampai 10 Juni 2023. Namun, pada kenyataannya, Mr. John sudah berada di Indonesia sejak bulan Januari 2023. Dengan demikian, syarat time tax yang digunakan dihitung sejak Mr. John berada di Indonesia, yaitu sejak bulan Januari 2023. Yang ketiga yaitu tipe keagenan, terdiri dari orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas. Keberadaan BUT tipe keagenan ditentukan oleh ada atau tidaknya dependent agen di negara sumber. Dan yang terakhir adalah tipe asuransi, yaitu terdiri dari agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Keberadaan BUT tipe asuransi difokuskan pada ada atau tidaknya pungutan premi dan penanggungan risiko di negara sumber. Yang keempat, penghasilan BUT, penggolongan penghasilan bentuk usaha tetap, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 5, yaitu 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai, atau penghasilan BUT itu sendiri. Yang kedua, penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Hal ini karena adanya hakikat usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Misalnya, sebuah bank di luar negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetap kepada perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, penghasilan sehubung dengan pemberian pinjaman oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penghasilan bentuk usaha tetap. Contoh lainnya yaitu, sebuah perusahaan di luar negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan yang dijual di BUT secara langsung tanpa melalui BUT-nya kepada pembeli di Indonesia. Dalam hal ini, penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penjualan BUT di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan yang diterima oleh kantor pusat wajib pajak luar negeri dari Indonesia sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Misalnya, Janet Inc. yang berkedudukan di Amerika menutup perjanjian lisensi pada PT Polar untuk menggunakan merek dagang Janet Inc. Atas hak tersebut, Janet Inc. menerima royalti dari PT Polar. Sehubung dengan perjanjian tersebut,
Janet Inch memberikan jasa manajemen kepada PT Polar melalui BUT di Indonesia. Dan dalam rangka pemasaran produk PT Polar yang menggunakan merek Janet Inch tersebut, dalam kasus tersebut, menggunakan merek dagang oleh PT Polar memiliki hubungan efektif dengan BUT di Indonesia, sehingga penghasilan Janet Inch yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan BUT. Nomor 5 sendiri itu membahas penghasilan kena pajak BUT, di mana cara menghitung penghasilan kena pajak BUT termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Selanjutnya itu ada termuat juga dalam Cap Strip 62/PJ pada tahun 1995. Pada poin A sendiri ada biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan BUT tersebut di atas biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan BUT. Dan pada poin B, biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT sendiri itu dimuat dalam Cap Strip 62/PJ pada tahun 1995, yaitu yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT yang bersangkutan. Yang poin kedua, ada maksimum sebanding dengan besarnya peredaran usaha BUT di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha perusahaan di seluruh dunia. Yang ketiga, BUT di Indonesia yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat tersebut di atas wajib melampirkan dalam SPT-nya laporan keuangan konsolidasi yang meliputi seluruh usaha atau kegiatan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dan pada poin terakhir, laporan keuangan konsolidasi tersebut harus telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan pada masing-masing BUT di negara sampai BUT tersebut berada. Selanjutnya itu ada poinnya membahas pembayaran BUT kepada kantor pusat yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama, royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. Yang kedua itu imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya. Dan yang ketiga, bunga, kecuali berkenaan dengan usaha perbankan. Dalam hal sebaliknya, pembayaran tersebut di atas diterima oleh BUT dari kantor pusatnya juga merupakan objek pajak penghasilan kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh oleh BUT, yaitu branch profit tax sendiri itu termuat pada nomor 14 PMK nomor 3 pada tahun 2011, di mana PPh pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT, yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak atau net income after tax yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam tax treaty. Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut tidak dikenakan apalagi laba setelah pajak BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, ada penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, ada pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Atau yang terakhir, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal persyaratan tidak lagi dipenuhi, penghasilan tersebut ditetapkan sebagai penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan atas BUT bersangkutan terhitung sejak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali di Indonesia yang dilakukan paling lama akhir tahun pajak berikutnya setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi bentuk usaha tetap yang bersangkutan. Dan yang kedua, bentuk usaha tetap yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan yang dilakukan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya itu ada untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri harus memenuhi tambahan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Dan yang kedua itu ada bentuk usaha tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk pembelian aktiva tetap atau investasi berupa aktiva tidak berwujud, bentuk usaha tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia. Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal yang dilakukan kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar dengan melampirkan pada surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. Wajib pajak usaha tetap tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari bentuk usaha tetap dan pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu ada bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan tahun pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. Dengan melampirkan pada surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak saat dilakukan realisasi penanaman kembali tersebut, wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai berproduksi komersial. Saat berproduksi komersial adalah saat perusahaan yang baru didirikan tersebut telah mulai memproduksi barang untuk dijual bagi perusahaan manufaktur atau perusahaan mulai melakukan penjualan barang atau jasa bagi perusahaan selain manufaktur. Keputusan tentang berproduksi komersial ditetapkan oleh kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak bentuk usaha tetap terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian kantor pelayanan pajak dimaksud paling lama 6 bulan setelah wajib pajak bentuk usaha tetap menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai berproduksi komersial. Penetapan saat produksi komersial dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya dengan memperhatikan saat mulai berproduksi komersial yang disampaikan oleh wajib pajak bentuk usaha tetap yang bersangkutan. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan tentang saat berproduksi komersial, maka berproduksi komersial adalah berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh wajib pajak bentuk usaha tetap yang bersangkutan. Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh BUT dikenakan PPh yang bersifat final, maka dasar pengenaan
PPh pasal 26 ayat 4 adalah penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh yang bersifat final. Penentuan BUT menurut P3B yang berkaitan dengan layanan OTT atau over the top. Layanan over the top yang selanjutnya disebut layanan OTT meliputi layanan aplikasi melalui internet dan atau layanan konten melalui internet. Berdasarkan P3B, secara umum penentuan hak pemajakan atas laba usaha SPLN yang berasal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B adalah berdasarkan keberadaan BUT. Laba usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha atau kegiatan oleh SPLN hanya dapat dikenai pajak di Indonesia sepanjang usaha atau kegiatan SPLN tersebut dilakukan melalui BUT di Indonesia. BUT adalah suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Definisi ini mengandung adanya persyaratan: 1. Keberadaan suatu tempat usaha, place of business, yang dapat dibentuk tempat, premises, fasilitas, atau instalasi. Yang kedua, keberadaan suatu tempat usaha tersebut bersifat tetap atau permanen, yaitu diselenggarakan di suatu tempat tertentu yang tidak bersifat sementara. Yang tiga, tempat usaha yang bersifat tetap tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Penentuan BUT dalam bentuk server yang berada di Indonesia dapat dilakukan sepanjang SPLN menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui server tersebut. BUT dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai oleh orang lain di Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan tentang time test dalam P3B antara Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau adanya agen yang kedudukannya tidak bebas di Indonesia yang mempunyai kewenangan atau melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam P3B. Penentuan keberadaan suatu BUT di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan SPLN tersebut tidak bersifat persiapan atau penunjang. BUT bagi SPLN yang menyediakan layanan OTT dapat berupa: 1. Tempat tetap yang memiliki disewa atau dikuasai oleh SPLN atau pihak lain yang berada di Indonesia, seperti tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, bengkel atau workshop, gudang, ruang untuk promosi atau penjualan, komputer, server, pusat data, agen elektronik, dan peralatan otomatis lainnya yang digunakan oleh SPLN yang menyediakan layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, atau keberadaan pegawai SPLN atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama SPLN yang menyediakan layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan di atas. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.